Hai, kembali lagi dengan saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengaruh Hindu-Buddha. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Pada abad ke-1 Masehi, jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat atau jalur sutra, tetapi beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka. Untuk itu, Indonesia ikut berperan aktif dalam perdagangan tersebut. Masuknya agama Buddha ke Indonesia. Masuknya agama Buddha diduga adanya misi penyiar agama Buddha yang disebut dengan Dharma Duta, dan diperkirakan abad kedua Masehi agama Buddha masuk ke Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan arca Buddha yang terbuat dari perunggu di berbagai daerah di Indonesia, antara lain Sempaga di Sulawesi Selatan, kemudian Jember yaitu di Jawa Timur, kemudian ada Bukit Siguntang, Sumatera Selatan ya. Kemudian dilihat ciri-cirinya, arca tersebut berasal dari langgam Amarawati atau India Selatan dari abad kedua sampai kelima Masehi, dan di samping itu juga ditemukan arca perunggu berlanggam Gandhara dari India Utara di Kota Bangun, Kutai, Kalimantan Timur. Ada 3 hipotesis yang menyatakan tentang masuknya Hindu ke Indonesia. Yang pertama, hipotesis Uwaisyah diutarakan oleh Dr. N.J. Krom, berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang yang datang untuk berdagang ke Indonesia. Bahkan diduga ada yang menetap karena menikah dengan orang Indonesia. Hipotesis kedua yaitu hipotesis kesatria, diutarakan oleh Profesor Dr. Insinyur J.I. Mons, berpendapat bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah kaum ksatria atau golongan prajurit karena adanya kekacauan politik peperangan di India abad ke-4 sampai 5 Masehi. Maka prajurit yang kalah perang terdesak dan menyingkir ke Indonesia, bahkan diduga mendirikan kerajaan di Indonesia. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis Brahmana, diutarakan oleh Jesse Van Leur, berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana karena hanya kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan kaum Brahmana tersebut diduga karena undangan penguasa kepala suku atau sengaja datang ke Indonesia. Pengaruh masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama yaitu melalui akulturasi. Akulturasi adalah bertemunya dua kebudayaan yang berbeda melebur menjadi satu, menghasilkan kebudayaan baru tetapi tidak menghilangkan kepribadian atau sifat kebudayaan aslinya. Yang pertama yaitu bahasa, kemudian yang kedua kepercayaan, kemudian yang ketiga organisasi kemasyarakatan, kemudian yang keempat sistem pengetahuan, yang kelima teknologi dan peralatan hidup, kemudian yang keenam kesenian. Demikianlah tadi penjelasan singkat mengenai pengaruh Hindu-Buddha. Kita bertemu lagi di video pembelajaran sejarah Indonesia berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan, kesalahan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.